Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cahya Nurjana dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAI Asyukriyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat, produksi, distribusi, dan konsumsi dalam Islam. Baik, mari kita lihat di sini ada topik pembahasannya. Yang pertama pasti ada pengertian dari produksi serta dengan ayat-ayatnya, dan pengertian distribusi dan konsumsi beserta ayat-ayatnya. Baik, di sini ada kata produksi, yaitu dalam bahasa Arab bisa disebut juga al-intaj, dan secara harfiah yaitu ijadu sil'atin, yang artinya mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Produksi dalam ekonomi Islam ini setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan manfaat atau dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang telah disediakan oleh Allah sampai menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Semua aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh muslimin untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, seperti sumber daya alam dan harta, dan bisa dimanfaatkan oleh umat muslim. Dan di sini dari kata manfaat bisa disebut dengan faedah baru seperti faedah bentuk, tempat, waktu, dan lainnya. Contoh manfaat dari faedah bentuk itu mengubah bentuk kayu menjadi meja atau kursi atau lemari. Nah, dan dari faedah tempat bisa kita contohkan dari kita membawa hasil-hasil pertanian dari pedesaan ke kawasan perkotaan. Selanjutnya dari faedah waktu, yaitu kita mempunyai hasil pertanian yang disimpan dalam gudang, lalu dikeluarkan lagi sampai dengan waktu yang diperlukan. Baik, selanjutnya di sini apa aja sih tujuan dari produksi ini? Nah, di sini yang pertama ada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar. Ada pula pemenuhan kebutuhan keluarga, kemudian bekal untuk generasi mendatang, lalu bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan menurut Ibnu Khaldun dan beberapa ulama lainnya berpendapat, kebutuhan manusia dapat digolongkan kepada 3 kategori, yaitu daururiyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Baik, di sini bagaimana sih etika dalam memproduksi sesuatu? Jadi produksi dalam Islam tidak terlepas dari konsep yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan sebagai landasan hukum syariat. Hal ini menyebabkan perbedaan antara konsep produksi konvensional dengan produksi dalam Islam. Di sini kita perhatikan ada beberapa etika yang harus kita lakukan. Yang pertama ada produksi barang halal, tidak melebihi batas, dan demi kemaslahatan umat. Apa itu produksi barang halal? Jadi produsen perlu memperhatikan produk yang akan dipasarkan wajiblah diproduksi berasal dari bahan dan sumber yang jelas kehalalannya. Dan yang kedua ada tidak melebihi batas. Jadi sumber daya alam di bumi yang telah disiapkan oleh Allah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, termasuk dalam urusan memproduksi. Selanjutnya ada demi kemaslahatan umat, misalnya meningkatkan kualitas hidup orang lain agar finansialnya lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya, di sini ada kitab tafsirnya. Saya mengambilnya dari surah Al-Mulk ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Yang artinya,
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebahagiaan dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Pada kitab Tafsir Al-Misbah dari karangan Quraisy Shihab tertulis bahwa Allah lah yang telah menundukkan bumi sehingga memudahkan kalian. Maka jelajahilah di seluruh pelosoknya dan makanlah dari rezeki yang dikeluarkan dari bumi itu untuk kalian. Maksudnya, berjalanlah kalian kemanapun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu apapun bagi kalian, kecuali Allah sendiri yang berkehendak untuk memudahkannya. Lanjut, apa itu distribusi? Distribusi ini adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai titik saluran distribusi, yaitu suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas yang mencangkup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaannya. Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan pribadi dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memilikinya, serta aturan-aturan tentang warisan, hibah, dan wasiat. Dalam ekonomi Islam ini, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Baik, di sini ada tujuan distribusi. Yang pertama ada pencapaian falah, yaitu tujuan pada setiap manusia yang dibawa oleh Islam untuk mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, distribusi yang adil dan merata melalui pelembagaan zakat, sedekah, hukum pewarisan, wasiat, penghapusan bunga, melarang memperoleh kekayaan melalui cara yang haram, dan melarang penimbunan. Selanjutnya, tersedianya kebutuhan dasar merupakan jaminan tersedianya kebutuhan dasar bagi setiap orang yang memerlukan melalui sistem keamanan sosialnya yang komprehensif. Ada juga tegaknya keadilan sosial, yaitu jika seluruh ajaran ekonomi Islam yang dilaksanakan, maka distribusi ekonomi akan tercapai dengan sendirinya. Ya, saya sedikit menjelaskan ya dari tujuan yang kedua, yaitu ada zakat, ada warisan, ada larangan penimbunan. Jadi zakat ini suatu tindakan sosial ya yang harus kita gerakan secara langsung untuk memperbaiki kesejahteraan dari kalangan yang kurang mampu atau dari kalangan yang kurang beruntung. Jadi kita bisa melalui dengan zakat, berinfak, maupun bersedekah. Ada juga warisan. Apa itu warisan? Jadi warisan ini harta milik orang yang telah meninggal dibagi atau dikasih ya dengan orang terdekat seperti anak laki-lakinya atau anak perempuannya, istri maupun suaminya. Jika seseorang orang yang meninggal ini tidak mempunyai sama sekali ya keluarga terdekat, maka harta bendanya akan diambil alih oleh negara. Ada juga larangan penimbunan. Larangan penimbunan ini pasti tidak boleh ya, berdosa. Karena membeli barang dalam jumlah yang banyak, kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi dalam Islam ini tentunya dilarang
karena harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang tertentu. Adapun hadis yang menjelaskan, kana Sa'id ibnul Musayyab yuhaditsu anna Ma'maron qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara fahuwa khati'un. Faqila li Sa'id fa innaka tahtakir. Qala Sa'id, inna Ma'maron alladzi kana yuhaditsu hadzal hadits kana yahtakir. Jadi dari hadis Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun barang maka dia berdosa. Ya, ada juga ulama fikih berpendapat bahwa larangan penimbunan ini diharamkan ya apabila barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya. Terus barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga seperti emas, perak ya. Ada juga penimbunan dilakukan saat masyarakat membutuhkan. Contohnya menimbun bahan bakar minyak, gula dan lain-lainnya. Selanjutnya ada etika dalam mendistribusi barang dan jasa, yaitu ada selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas, transparan dan barangnya halal serta tidak membahayakan. Kemudian adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Kemudian tolong menolong, toleransi dan sedekah, tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi, dan tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. Dan ada juga larangan ikhtiar. Kenapa ikhtiar ini dilarang? Karena akan menyebabkan kenaikan harga. Baik, di sini ada ayat-ayat tentang distribusi. Saya mengambilnya dari Quran surah Al-Baqarah ayat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tatsbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wa bilun fatats ukulaha dhi'faini fa illam yusibha wa bilung faqal wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadainya. Dan Allah lah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Di sini menurut tafsir Jalalain, perumpamaannya itu nafkah dari orang-orang yang menafkahkan harta atau mendapatkan keridhaan Allah untuk keteguhan jiwa mereka. Maksudnya, untuk memastikan pahalanya, berbeda halnya dengan orang-orang yang munafik yang tidak mengharapkannya sama sekali, karena pada dasarnya sudah tidak mempercayainya. Contohnya seperti sebuah kebun atau taman, suatu dataran yang tinggi rata yang ditimpa oleh hujan lebat hingga menghasilkan buahnya atau hasil panennya secara 2 kali lipat atau secara berganda ya. Dan jika tidak disirami oleh hujan lebat, maka oleh hujan gerimis yang memadai yang disebabkan letaknya yang tinggi. Tegasnya, ia tetap berbuah dengan lebatnya, biar hujan yang menimpanya lebat maupun rintik-rintik. Demikian pula halnya nafkah yang disebutkan tadi. Di sisi Allah, ia tetap berkembang, biar sedikit maupun banyak. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan dan akan membalasnya dengan sebaik-baiknya. Baik, di sini ada hadis distribusi, yaitu an Umar qala sami'tun nabi yaqulu man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum darabahullah bil judami wal iflas. Rawahu Ibnu Majah. Dari Umar ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menahan makanan kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan padanya kerugian dan kebangkrutan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Jadi hadis tersebut menjelaskan tentang bagaimana Allah sangat membenci orang yang menahan kaum muslimin yang menjadi haknya. Ini berarti dalam sebuah pendistribusian tidak boleh adanya penimbunan apapun. Baik, di sini apa itu konsumsi? Jadi konsumsi itu adalah sebuah kegiatan untuk menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa, seperti barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Konsumsi merupakan kegiatan manusia dalam penggunaan barang dan jasa untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna atau manfaat suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku konsumen yaitu tingkah laku dari konsumen, di mana mereka mendapatkan mengilustrasikan pencairan untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Perilaku konsumen yaitu mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Baik, selanjutnya ada tujuan konsumsi, yaitu seorang muslim sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya, mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri atau bisa disebut dengan taqarrub kepada Allah, seperti makan, tidur, bekerja, dan yang lainnya. Jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdi kepada Ilahi. Ada juga perilaku konsumen. Apa saja sih perilaku konsumen itu? Yang pertama, untuk membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak melakukan kemubaziran, tidak hidup mewah dan boros, kesederhanaan, mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi atau egois ya. Konsumen dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang oleh agama Islam. Menjalankan usaha-usaha yang halal jauh dari maisir dan goror. Terakhir ada penghapusan riba, menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit termasuk bunga. Ada juga surah Al-Baqarah ayat 168 tentang konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mufassir Ibnu Katsir menjelaskan maksud dalam ayat tersebut yaitu Allah menegaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluknya. Untuk itu, Allah menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh, serta akal mereka sebagai karunia dari Allah. Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahiroh atau hewan unta, saibah atau hewan unta saibah, atau wasilah, hewan unta wasilah, dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa jahiliyah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Iyad Ibnu Muhammad yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman,
Sesungguhnya semua harta yang telah kuberikan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka. Selanjutnya disebutkan, dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak. Maka datanglah setan kepada mereka. Lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah kuhalalkan bagi mereka. Baiklah, dari semua materi saya akan menyimpulkan dari kegiatan baik produksi maupun konsumsi dan distribusi, yaitu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, yaitu ada prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, dan pertanggungjawaban. Manusia dalam berproduksi, konsumsi, dan distribusi harus sesuai dengan etika Islam yang menjadikan kemakmuran dan ketentraman dalam bermasyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.